Kalau konteks emiten yang terdampak secara signifikan, Mas Bram, tentunya adalah emiten-emiten yang mempunyai hutang obligasi dalam bentuk dolar. Karena ini perlu termitigasi dengan baik, karena secara langsung cost of fund mereka terkerek luar biasa dengan adanya kenaikan nilai dolar ini. Nah, memang kemudian banyak opsi yang bisa dilakukan oleh teman-teman emiten. Misalnya termasuk salah satunya right issue. Right issue itu kan tujuannya bisa karena paling nggak 3 hal. Bisa untuk menambah modal, untuk ekspansi bisnis, ataupun bahkan untuk pembayaran hutang, terutama hutang jangka pendek. Nah, problemnya adalah kemudian bagaimana kemudian kinerja mereka, berbicara kinerja ini kan berbicara proyeksi masa depan yang akan dipaparkan kepada para calon pemegang saham. Jadi saya pikir right issue akan menjadi sebuah opsi yang lebih manageable daripada mereka menanggung cost of fund yang fix dalam kondisi istilahnya itu nilai tukar yang sangat-sangat fluktuatif seperti ini, Mas Bram. Ketika kemudian dolar sampai 16.000, maka tentunya akan memberikan pukulan yang begitu luar biasa terhadap emiten yang punya hutang dalam bentuk dolar. Harapan kita, Mas Bram, bagaimana sebenarnya begini, buat dunia usaha itu yang penting dolar itu stabil. Karena kalau udah stabil, maka proyeksinya akan lebih bisa diprediksikan, kira-kira begitu. Yang menjadi tidak mudah adalah ketika terjadi naik turun yang fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, karena sektor, apakah sektor impor maupun sektor manufaktur atau sektor ekspor, mereka membutuhkan yang namanya stabilitas. Dan dalam konteks ini, stabilitas ini yang kita masih belum punya. Dengan adanya kenaikan dan penurunan yang begitu drastis, memberikan dampak yang negatif terhadap dunia usaha. Dan saya pikir teman-teman asosiasi emiten harus lebih proper untuk membuat proyeksi dan membuat langkah-langkah opsi penyelesaian. Tapi saya pikir salah satu alternatif right issue menjadi hal yang menarik, Mas Bram. Oke, nah ini right issue jadi menarik. IPO juga menarik begitu ya Pak Ajib ya? Oke, kalau kita lihat IPO, kita catat di anggota asosiasi emiten dan juga termasuk yang masuk bursa itu baru kira-kira di 800 emiten, Mas Bram. Padahal kalau kita lihat sebenarnya pembiayaan dengan modal saham itu adalah sebuah model pembiayaan yang relatif manageable. Karena kita tidak perlu membayar cost of fund yang fix terhadap misalnya dalam bentuk obligasi maupun pinjaman. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita meningkatkan literasi keuangan yang maksimal terhadap para pelaku usaha dan juga para masyarakat. Para pelaku usahanya adalah agar mereka bisa melihat bahwa opsi untuk melantai di bursa ini menjadi sebuah opsi yang juga bagus dibandingkan dengan ketika mereka harus meminjam ke industri keuangan. Tapi satu sisi adalah kita memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Karena masyarakat begini, Mas Bram, ketika mereka mempunyai uang, mereka punya 2 opsi. Selain opsi membelanjakan ya, apakah mereka mau saving dalam bentuk tabungan atau kemudian mereka investasi dalam bentuk saham. Nah, tinggal bagaimana kemudian masyarakat diberikan literasi yang utuh bahwa investasi dalam bentuk saham, apapun preferensi sahamnya itu menjadi sebuah opsi yang menarik dan relatif aman. Karena mereka menjadi bagian dari shareholder atas sebuah kepemilikan usaha. Kira-kira demikian, Mas Bram. Oke, Pak Ajib, ini juga menjadi menarik juga nih kita perhatikan begitu di nilai transaksi yang tentunya kita perhatikan secara historikal Oktober dan November ini sepi nilai transaksinya di belasan triliun rupiah saja. Apakah juga untuk IPO dan juga right issue untuk raihan dana yang didapatkan oleh perusahaan juga akan maksimal, Pak Ajib? Ya, kita lihat tahun 2022 ini, Mas Bram, itu baru sekitar 34 emiten baru yang masuk ya. Artinya memang dibutuhkan edukasi yang lebih baik dari semua stakeholder ya. Apakah itu OJK, termasuk dari Bursa Efek, bahwa sebenarnya investasi di emiten itu menjadi suatu hal yang positif. Dan ini menjadi sebuah opsi yang menarik buat masyarakat selain menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Kira-kira Mas Bram. Jadi kuncinya ada di masalah literasi dan edukasi. Oke, baik. Nah ini juga kita beralih ke terkait strategi dari refinancing utang. Ya. Tentunya di tengah depresiasi rupiah terhadap dolar yang mana juga hari ini menembus 15.700, Pak Ajib. Seperti apa? Ya, tentunya ketika emiten itu mereka membuat strategi untuk mengkonversi hutang atau obligasi misalnya, misalnya dalam konteks right issue itu menjadi sebuah hal yang menarik. Jadi mereka mengumpulkan uang masyarakat lagi kepada para pemegang saham yang lama, kemudian menggunakan uang hasil right issue untuk menutup hutang. Dalam kondisi seperti itu, keuangan perusahaan akan cenderung lebih bagus karena tidak perlu ada fixed cost untuk cost of fund-nya. Tidak perlu ada bunga tetap atas pinjaman, cukup mereka berbagi dividen lagi. Jadi ini menjadi sebuah opsi jalan tengah. Bagaimana kemudian ketika dolar naik, apalagi yang paling terpukul adalah misalnya sektor properti misalnya. Sektor-sektor seperti ini harus membuat langkah-langkah cepat, Mas Bram, untuk penyelamatan terutama di tahun 2023 yang akan makin menantang ekonominya. Kira-kira demikian, Mas Bram. Ya, bicara terkait menantang ini ekonomi di 2023, Anda melihat prospek dari pasar ekuitas sendiri di 2023 akan seperti apa sih, Pak Ajib?
Oke, kita berbicara ekonomi secara umum dulu. Karena pasar ekuitas itu adalah cerminan bagaimana ekonomi yang terjadi dan perputaran ekonomi secara makro, Mas Bram. Tidak mungkin ekonomi makronya jelek, kemudian ekuitas akan bagus. Sehingga kemudian dibutuhkan bagaimana kondisi ekonomi makronya bisa tetap bertumbuh positif. Itu yang paling penting. Jangan sampai kemudian kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, apalagi 2 kuartal berturut-turut. Itulah yang kemudian masuk definisi resesi. Ketika kita masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya positif, maka sebenarnya pasar ekuitas masih mempunyai ruang yang begitu luar biasa, Mas Bram. Kita bisa bayangkan, baru 800 emiten yang terdaftar di bursa. Ruang untuk pasar keuangan kita masih sangat besar dan itu sangat prospektif, baik buat pengusahanya sendiri maupun buat masyarakat yang akan menginvestasikan uangnya di bursa. Kira-kira demikian, Mas Bram. Ya. Jadi sekali lagi, 2023, ekonomi cenderung akan melandai, tapi tetap akan tumbuh positif, Mas Bram.